Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rizky, Bagaimana kabarnya Bu Hera? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semangat. Sesuai jadwal kemarin Bu Hera menjadwalkan untuk besok itu akan dilaksanakan observasi pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh saya. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan terkait percakapan pasca observasi kelas yang besok akan kita laksanakan. Kira-kiranya Bu Hera ada waktu? Boleh? Boleh. Ya, alhamdulillah ya. Bu Hera, pelajaran apa yang akan diobservasi oleh saya besok hari? Pelajaran IPAS kelas berapa? kelas 5. Kelas 5 ya. Kalau tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya itu apa untuk pembelajaran besok? Tujuannya diharapkan nanti siswa bisa mempraktekkan secara langsung mengenai sifat-sifat cahaya serta menemukan tentang sifat-sifat cahaya itu. Tentang sifat cahaya ya Bu Hera. Nah, ada beberapa aspek yang ingin dikembangkan mungkinnya dari pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Hera. Kalau boleh tahu aspek apa saja yang nanti yang menjadi fokus pada pembelajaran besok itu Bu Hera? Untuk aspeknya sendiri itu yang pertama ada kecerdasan emosional, Iya, kemudian mengenai berpusat pada siswa, iya, melihat diferensiasi serta menggunakan bahan ajar dan media ajar. Bagus sekali ya Bu Hera menginginkan 4 aspek yang ingin menjadi pengembangan yang akan diharapkan nanti setelah pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dia dari modul ajar atau rencana pembelajarannya sudah Bu Hera buat? Sudah kemampuan atau kompetensi sosial emosionalnya juga. Kemudian bahan ajarnya sudah Bu Hera siapkan? Sudah, bahan ajarnya sudah disiapkan seperti video, ada musiknya juga untuk lagu-lagu sifat-sifat cahaya, serta sudah menyiapkan mengenai alat peraga untuk sifat-sifat cahaya. Jadi anak-anak bawa alat peraganya juga gitu Bu Hera ya. Lalu yang berpusat pada siswa tentu saja Bu Hera merancang pembelajaran dengan model pembelajaran apa ya Bu Hera untuk besok? Model pembelajaran berkelompok. Iya, kooperatif ya. Iya, sudah bagus Bu Hera. Nah, strategi yang dipersiapkan tadi sudah Bu Hera katakan ya. Dari bahan ajarnya sudah, model atau metode pembelajarannya berkelompok. Ibu rasa Bu Hera sudah mempersiapkannya dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan saya observasi besok berjalan dengan lancar. Bu Heranya diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan, juga anak-anaknya hadir semuanya Bu. Iya, sampai ketemu besok ya Bu Hera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sudah berdoa? Sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Kita berdoa.
Nah, hari ini kita akan belajar berkelompok dan akan membuktikan apa itu sifat-sifat cahaya. Terus akan membuktikan bagaimana sifat-sifat cahaya itu, ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa membuktikan mengenai sifat-sifat cahaya. Oke, sebelum itu kita nyanyikan dulu lagu sifat-sifat cahaya. Ini nanti lagunya dari lagu Balonku ya, nanti kalian bisa dilihat saja liriknya. Oke? Siap ya? Satu
Bisa langsung dipraktekkan sekarang? Bisa. Bisa. Silakan kalian diskusi sama teman-teman kelompoknya. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Oh, gimana coba beda? Seininya kalian. Oh. Oh, sekarang ini. Ini senternya nih. Agak belakangan. Kenapa? Kenapa? Coba mau dimatiin yang ini ya. Bisa? Dibuktikan. Ya bagus itu.
Oke, siap?
Nanti nggak ada kelompoknya yang lainnya, nggak ada yang ngobrol ya, nggak ada yang berdiskusi, semuanya memperhatikan ke depan. Sini. Ya. Perhatikan ya, nggak ada yang ngobrol ya. Semua kesibukannya disimpan dulu. Siap? Kalau nggak ada yang ditanyakan sama kelompoknya boleh. Boleh, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Membuktikan sifat-sifat saya yang berapa? Yang kedua nih, coba kita perhatikan yang dipantulkan. Boleh gimana contohnya? Nah, itu tuh gimana maksudnya? Oke, gimana? Dihancurkan dan mengikat senar dan kaca, lalu dipantulkan ke dinding. Oke, apa katanya tadi? Dipantulkan ke cermin, disenterkan ke cermin, terus cahayanya ada dipantulkan ke dinding. Pintar. Udah paham maksudnya yang dipantulkan? Sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang dipantulkan? Iya. Kelompok yang dipantulkan sudah hafal? Sudah bisa? Oke, silakan boleh tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Nah, kita beri apresiasi untuk kelompok 2. Tangan semuanya untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok yang lainnya sudah siap? Sudah. Pak Bibi, siap? Oke. Ibu mau kelompok dibiaskan. Mana dibiaskan? Mana dibiaskan? Silakan ke depan. Ayo maju. Ayo baca. Maju, maju, tidak nyender ya. Tidak nyender. Oke. Teman-temannya siap? Silakan kelompok 4. Waalaikumsalam. Dibiaskan. Oke, terus dibiaskan. Contohnya tadi gimana? Kannya? Sok gimana? Boleh jelaskan? Hai, memasukkan sebagian ke dalam air, terus Coba, Oki bisa dijelaskan ini gimana contohnya? Oh, Riva gimana ini contohnya? Bawa ini kenapa misalnya? Ini apa contohnya apa ini? Air, kenapa ada sedotan biar apa? Biar terus nih. Ini terlihatnya jadi ini salah satu sifat cahaya apa? Dibias.
dibiaskan. Bisa? Bisa, paham? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu yang dibiaskan? Tidak paham semuanya? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sekarang boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, beri apresiasi untuk peserta. Selanjutnya, kelompok 1. Boleh ke depan kelompok 1. Kelompok 1 tentang apa ini? Ramah lurus. Oke, silakan. Tutup mulut. Habibie, coba perhatikan ke depan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sifat-sifat cahaya. Salah satunya adalah cahaya merambat lurus. Sebelumnya kita sudah mencoba mempraktekannya dengan cara Atas yang sudah dibolongi lalu disusun menjadi lurus, lalu diberi cahaya menggunakan senter. Nah, gimana contohnya? Nah, ini contoh apa? Rambat lurus gitu ya. Jadi ketika ada senter diluruskan, cahaya tetap akan merambat lurus. Untuk yang merambat lurus ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kelompok merambat lurus sudah paham? Yang lainnya paham? Oke, boleh ditutup. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi untuk kelompok 1 ya, keren. Saya semua keren-keren sekali. Oke, yang terakhir nih kelompok A. Ganteng boleh silakan ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bagaimana caranya Menembus benda bening. Oke. Apa itu menembus benda bening? Coba dipraktekkan seperti apa? Nah, itu contoh dari menembus benda bening. Coba deskripsikan, Habibie. taruh benda bening di tengah-tengah antara kertas dan senter, lalu nyalakan senter dan jadi. Oke, nyalakan senter. Terus apa? Taruh gelas di tengah-tengah, Ya. nyalain lagi. Ya, oke. Untuk yang menembus benda bening bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke, boleh tutup. Oke, semuanya tutup mulut. Duduk siap. Oke, semuanya. Nah, sebelum Ibu simpulkan, Ibu ucapkan terima kasih dulu. Biar kita tidak jenuh, iklannya ini dulu sebentar yuk. Siap? Nah, kalau misalnya Ibu bilang sifat-sifat cahaya, kalian gitu aja, oke?
semuanya yang sudah mempresentasikan, sudah membuktikan semuanya dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan. Good. Nah, sekarang itu akan menyimpulkan dari semua yang telah kalian presentasikan. Yang pertama tadi ada merambat lurus, tadi sudah dicontohkan. Jadi cahaya itu bisa merambat lurus. Yang kedua dipantulkan. Nah, kita jangan jauh-jauh. Ini in fokus, coba lihat. Ada cahaya kan? Terus dapat dipantulkan dan dapat terlihat oleh kalian semua. Ya, Papi ya? Papi bisa? Oke, semuanya tidak ada yang sibuk ya. Nah, kemudian menembus benda bening. Selain yang tadi kalian contohkan, di sekitar kita, Papi tadi yang menembus benda bening itu kayak gimana? Tadi yang di sekitar kita ada Papi. Yang ini tadi apa? Yang ini contohnya apa? Ke kaca. Oke, coba lihat di luar ada matahari ada di atas ya. Nah, cahayanya masuknya ke sini, ke meja untuk kita semua menerangi. Nah, itu juga salah satu sifat cahaya menembus benda bening. Yang ketiga dibiaskan. Nah, tadi yang sedotan di air, padahal sedotannya tidak patah, tapi terlihat seperti patah. Dan yang terakhir tadi kita tidak dipraktekkan, di sini ada diuraikan. Kalian ada yang pernah lihat langit? Pernah? Coba diingat-ingat, pernah nggak lihat pelangi? Kalau pelangi itu ada warna apa aja? Coba kita nyanyikan dulu, ada yang tahu? Oke. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, melukismu abu, siapa berteman, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Sudah hebat. Nah, itu pelangi itu salah satu contoh cahaya dapat diurai. Kenapa bisa ada pelangi? Karena ketika hujan terus ada matahari, cahaya dari matahari menembus ke rintik-rintik hujan itu akan membentuk sebuah pelangi. Nah, sebetulnya kita bisa praktekkan, misalnya nih ada cahaya ada sebuah prisma berbentuk prisma. Ketika kita dimasukkan cahayanya nanti akan diuraikan menjadi warna-warna lain seperti pelangi. Coba kalau pelangi itu ada warna apa aja jadi? Nah, itu terlihatnya seperti banyak ya warnanya, betul? Padahal itu sebetulnya dari satu cahaya saja, yaitu cahaya matahari bertemu dengan rintik-rintik air hujan terbentuklah sebuah pelangi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Hera. Ibu Hera. Ibu Hera, saya Didi Suwana. Saya seorang pengajar praktek yang ditugaskan oleh PBBP ya, untuk mendampingi Ibu Rizky, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hera untuk menyediakan waktunya membantu Bu Rizky dalam kegiatan guru penggeraknya untuk pendidikan guru penggerak angkatan kali ini. Nah, dalam kegiatan kali ini mungkin akan adanya kegiatan coaching gitu ya. Jadi coaching itu merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin pembelajaran, dan ini merupakan salah satu calon pemimpin pembelajaran yaitu Bu Rizky dalam menjalankan perannya gitu ya. Nah, nanti di praktek coaching nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan pada Ibu Hera gitu ya, dari Bu Rizky. Jadi nanti Bu Rizky sebagai coach, Bu Hera sebagai coachingnya gitu ya. Dan sebelumnya sudah diobservasi di kelas ya. Nah, nanti di sini saya sebagai observer yang hanya memperhatikan si coach gitu ya, Bu Rizky. Berarti saya nanti saya akan memberikan penilaian proses berjalannya coaching. Nanti di akhir ada umpan balik yang akan saya sampaikan juga. Jadi nanti apakah proses coachingnya berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita atau tidak gitu ya. Nanti kalau ada, jika misalkan ada poin yang ketertinggalan, mungkin ada di umpan balik yang saya lakukan nanti. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Bu Rizky untuk melakukan kegiatan coaching sama Bu. Silakan. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Bu Hera, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, terima kasih ya kemarin sudah melaksanakan kegiatan praobservasi. Bu Hera sudah mengungkapkan tujuan pembelajaran dan indikator yang akan dilaksanakan, serta Bu Hera juga sudah melaksanakan observasi yang dilaksanakan di kelas 5. Ibu rasa pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan kepada Bu Hera, boleh kan? Iya. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Bu Hera setelah melaksanakan observasi atau supervisi pembelajaran yang dilakukan kemarin? Alhamdulillah perasaan saya senang terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Proses pembelajarannya pun lancar sesuai dengan modul yang telah dipersiapkan sebelumnya Bu Rizky. Modul yang kemarin Bu Hera serahkan, kita bahas ketika praobservasi sudah dilaksanakan ya tahapan-tahapannya. Nah, menurut Bu Hera dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, hal-hal baik apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Hera? Hal-hal baik yang sudah dilakukan mungkin seperti melaksanakan baking, kemudian bisa mengakomodirkan anak-anak ke kelompok sudah. Tetapi ada pun beberapa hal yang mungkin saya kedepannya harus lebih diperhatikan lagi. Berarti pembelajaran berkelompoknya sudah diferensiasi atau belum Bu Hera kemarin? Sudah, Ya, alhamdulillah ya. Lalu dari untuk bentuk kesepakatan kelas dan disiplin positifnya kan kemarin sudah Bu Hera katakan disiplin positifnya akan dikembangkan, apakah sudah muncul atau belum menurut Bu Hera kemarin? menurut saya sendiri belum terlalu muncul disiplin positifnya, karena ketika pembelajaran berlangsung ada beberapa siswa yang ketika menyampaikan hasil diskusinya itu ada beberapa siswa yang masih memainkan alat peraganya gitu, karena kurangnya mungkin kesepakatan tadi yang disiplin positif. Oh itu ya, jadi boleh Ibu garis bawahi ya untuk hal-hal yang memang belum tercapai oleh Bu Hera itu, yaitu masih ada peserta didik yang belum melaksanakan kesepakatan kelasnya. Berupa apa, kegiatan apa Bu Hera gitu yang munculnya itu seperti apa? Kegiatan seperti ketika disiplin positifnya gitu Bu. Jadi anak-anak tuh ada yang ketika yang presentasi ke depan, ada yang memainkan alat peraga, jadi tidak fokus ketika ada temennya menyampaikan tuh, tidak fokus menyimak gitu.
untuk proses alurnya sudah betul, tetapi ketika proses belajar berlangsung, sebagian anak ada yang menyimak, ada yang tidak gitu. Jadi menurut Bu Hera itu perlu diperbaiki mungkin ya. Jadi tujuan kita ngobrol di sini, Bu Hera ingin memperbaiki dari sikap anak atau peserta didik. Ada yang beberapa orang yang tidak fokus ketika temannya presentasi mungkin ya. Nah, kira-kiranya masalah ini muncul penyebabnya apa saja gitu Bu Hera dari anak-anak kurang fokus tersebut? Yang pertama mungkin tadi yang kesepakatan kelas, kurangnya kesepakatan kelas di awal, karena saya sendiri tidak menyampaikan kesepakatan kita apa yang agar misalnya kondusif gitu ya Bu. Kemudian kurangnya juga LKPD. Jadi mungkin seharusnya saya memberikan LKPD kepada setiap kelompok-kelompoknya agar bisa menyimak anak-anak yang sedang presentasi, kemudian nanti ketika sudah menyimak bisa saya baca gitu. Mungkin kurangnya LKPD dan disiplin positif itu kesepakatan. Betul, bagus banget. Nah, dari paparan Bu Hera mengenai penyebab atau identifikasinya ternyata karena kesepakatan kelas mengenai terutamanya kayaknya untuk penggunaan alat peraga atau gimana Bu Hera itu? Ya, penggunaan alat peraga gitu. Untuk sistem pembelajarannya sudah betul gitu. Jadi ketika ada yang karena setiap kelompok membawa alat peraga yang akan membuktikan sifat-sifat cahaya, jadi ada yang bermain senter, bermain kaca gitu. Seharusnya saya membuat kesepakatan dulu ketika sudah selesai alat peraga bisa. Bagus sekali, ternyata Bu Hera tahu ya penyebab dari kesalahan tersebut. Lalu solusi dari masalah tersebut kira-kiranya ini mah yang bisa Bu Hera lakukan ke depannya bisa lebih baik lagi supaya pembelajarannya lebih efektif dan lebih kondusif, apa Bu Hera? Dilihat dari permasalahan yang tadi, mungkin solusinya itu yang pertama saya membuat kesepakatan dulu nanti kepada anak-anaknya, apapun pembelajarannya itu, materinya apapun itu, saya harus melihat dulu dampak dari pembelajaran itu seperti apa, kemudian membuat kesepakatan dulu dari awal sehingga siswa-siswi pun akan merasa saya udah mempunyai kesepakatannya sendiri. Jadi maksudnya mungkin Bu Hera untuk kesepakatan mah kapan alat peraganya boleh dipakai, mungkin gitu ke situ. Oh iya, bagus Bu Hera, sangat bagus sekali. Lalu selain itu, selain kesepakatan kelas, solusi yang lain ada lagi tidak? Ada, mungkin dari LKPD. Iya. LKPD. Kalau misalnya nanti ada yang teman kelompoknya lain untuk presentasi, barangkali kedepannya saya akan memberikan LKPD agar nanti siswa-siswinya lebih mengamati temannya ketika berbicara ke depan dan lebih menghargai lagi. Jadi si lembar kerjanya nanti Bu Hera siapkan. Nanti ketika ada teman yang presentasi, teman yang memperhatikan itu harus mengisi LKPD-nya mungkin. Oh iya, bagus sekali, super sekali Bu Hera. Jadi maksud Bu Hera agar peserta didiknya lebih fokus ya gitu ya. Nah, menurut Ibu, Bu Hera sudah baik gitu ya, dari mulai mengidentifikasi apa penyebab kekurangan Bu Hera, bahkan Bu Hera bisa mencari solusinya sendiri. Nah, komitmen dari Bu Hera yang Ibu ingin tahu, apakah Bu Hera akan memperbaiki kesalahan tersebut itu sesegera mungkin atau akan seperti apa itu untuk kedepannya? Alhamdulillah, sepertinya ketika kesalahan ada beberapa kekeliruan mungkin ya, nanti akan saya segera perbaiki karena itu kan akan berdampak ke depannya gitu. Jadi mulai dari sekarang akan diperbaiki. Iya, mungkin untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu Hera nanti akan dibuat ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan atau kekeliruan yang terjadi pembelajaran hari ini bisa Bu Hera atasi, bisa menjadikan Bu Hera lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Ibu rasa Bu Hera sudah sangat bagus, bahkan ketika pasca observasi ini Bu Hera bisa mengidentifikasi sendiri apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari Bu Hera. Ibu harap Bu Hera bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Bu Hera. Sama Bu Rizky, terima kasih juga atas masukan segala sharingnya. Iya Bu Hera. Mungkin Bapak untuk sesi coaching saya sudah selesai. Saya mohon umpan balik dari Bapak. Baik, terima kasih Bu Rizky dan Bu Hera yang sudah pakai coaching. Di sini saya sampaikan hasil dari pembelajaran dan hasil temuan saya selama proses coaching berjalan gitu ya. Yang pertama, saya sampaikan dulu bahwa di praktik coaching itu ada prinsip coaching. Jadi ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Yang pertama saya sudah perhatikan tadi bahwa tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Seperti ada kalimat dari yang disampaikan oleh Bu Era sendiri bahwasanya murid kurang fokus gitu ya. Kemudian juga menginginkan bahwasanya gimana caranya, istilahnya gimana sih caranya murid itu menjadi fokus ketika dia belajar, kemudian masih kurang KPD juga ya, kurang dapat KPD. Artinya itu ada goal, ada tujuan yang harus dicapai, sehingga Bu Rizky sebagai coach itu dapat atau bertujuannya untuk menggali potensi Bu Hera supaya supaya menyelesaikan murid supaya menjadi fokus itu, kemudian KPD menjadi maksimal gitu ya, optimal itu dengan caranya menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Hera gitu ya. Itu sudah muncul, tujuannya sudah ditetapkan oleh rekan sejawat yaitu Bu Hera sendiri sebagai coach. Kemudian keduanya juga saya perhatikan tadi tidak ada unsur menggurui atau memberikan saran yang disampaikan oleh Bu Rizky. Karena kalau di konteks coaching itu sebagai coach yang pernah yaitu sebagai coach yaitu Bu Rizky itu nggak boleh memberikan saran seperti Bu Hera harusnya seperti ini. Bu Hera nanti siapkan KPD yang Bu Hera kalau bisa supaya untuk fokus muridnya harus seperti ini, misalkan membuat kesempatan kelas dulu deh. Nah itu bukan lagi coaching, itu lebih ke mentoring ya, karena coaching dengan mentoring ini sambil belajar saja ya, untuk Bu Hera dan siapa saja nanti juga akan melakukan pembahasannya oleh Bu Rizky. Nah itu beda dengan coaching gitu ya tadi, mentoring, karena kalau mentoring itu lebih ke pemberian saran gitu ya, bukan konsultan juga gitu ya. Coaching ya coaching gitu. Coaching itu yang menggali, memaksimalkan potensi Bu Hera sebagai coach. Nah kemudian tadi juga percakapan dua arah, saya perhatikan dua arah ya. Kemudian tadi saya perhatikan pada saat coaching itu si coach tidak memberikan nasihat ataupun si coach juga ya, ketika diminta, walaupun tadi tidak ada ya, diminta saran misalkan Bu Hera pas waktu coaching itu Bu Rizky harusnya bagaimana ya Bu ya supaya kelas saya kondusif. Nah kalau misalkan Bu Rizky ditanya seperti itu, Ibu jangan sampai memberikan saran solusi. Kenapa kalau misalkan kalau menurut saya masih harus buat kesempatan kelas dulu Bu. Nah itu sudah bukan coaching lagi. Jadi walaupun nanti Bu Rizky ataupun Bu Hera menjadi coach nanti pas waktu coaching gitu ya, itu kalau misalkan diminta sama orang, menurut Bu Hera bagaimana sih, jadi jangan langsung diberikan saran, tapi kira-kira menurut Ibu gimana gitu, potensinya kembalikan lagi gitu ya, kayak di coaching. Iya, tapi bukan kita yang memberikan saran gitu ya, seperti itu tidak terjadi seperti itu, sudah bagus. Kemudian percakapannya dua arah ya, dan rekan sejawat yang lebih banyak bicara tadi perhatikan ya Bu Hera sebagai coach lebih banyak daripada si coachnya. Kalau misalkan coachnya itu berbicara lebih banyak, menjelaskan kayak gini, itu bukan coaching lagi, karena itu bukan menggali potensi gitu ya, justru itu memancing supaya si coach itu supaya keluar potensinya gitu ya. Tapi yang diharapkan adalah si coach itu yaitu Bu Hera itu banyak berbicara supaya tergali potensi yang dimiliki oleh Bu Hera gitu. Kemudian tadi juga proses kreatif ini ya, proses kreatif yang dimiliki oleh Bu Rizky, mendengarkan ya. Kemudian tadi saya perhatikan mendengarkan pada saat Bu Hera menjelaskan, Bu Rizky mendengarkan sambil gitu ya. Kemudian sambil menulis juga ya, mengulangi, merangkum perkataan rekan sejawat dengan pertanyaan tadi ya, seperti mencatat tadi ya. Nah itu seperti itu, memang harus seperti itu. Jangan sampai menjadi coach itu kita hanya diam bertanya seperti itu, memulai pertanyaan tanpa harus catat, karena catatan-catatan itu sebagai data kita yang nantinya akan menjadi kesepakatan nanti di akhir seperti itu. Kemudian pertanyaan yang digunakan juga merupakan pertanyaan yang berbobot gitu ya, karena sesuai dengan tujuan yang diharapkan, tidak ngalor ngidul gitu ya. Gitu. Seperti misalkan saya
mau di coaching nih, mau di coaching sama Bu Rizky nih. Kemudian saya sebagai coachingnya bertanya ke Bu Rizky, saya tuh mau ke Eropa gimana ya, gitu ya. Nah itu kan saya perlu Iya. potensi. Nah terus Bu Rizky nanya kayak gini, memang Pak Dedi di Eropa mau ngapain? Nah itu kan pertanyaan tidak berbobot, ya kan? Tujuan saya pun saya mau ke Eropa loh. Kenapa Bu Rizky mau tahu saya mau Iya. ngapain di Eropa? Nah itu kan, jadi fokusnya ke sana, ke tujuan. Oh iya Pak Dedi mau ke Eropa. Mencapai Nah. tujuannya. Langsung pertanyaan, nah baik Pak Dedi kan mau ke Eropa. Nah, sejauh ini usaha apa yang dilakukan sama Pak Dedi untuk pergi ke Eropa? Nah itu Baik. pertanyaan berbobot seperti itu. Punya ongkos berapa Pak? Iya, gitu. Usaha apa yang dilakukan gitu, potensi apa yang dimiliki saat ini untuk pergi ke Eropa itu pertanyaan beliau. Nah pertanyaan seperti itu. Kemudian untuk tadi memaksimalkan potensi. Ya, saya perhatikan tadi percakapannya menghasilkan tindak lanjut konkret ya, seperti tadi Bu Rizky memastikan kapan kira-kira dilakukannya, kapan akan ininya solusinya seperti apa, dan sudah muncul tadi solusinya seperti Bu Hera akan membuat kesepakatan kelas dulu seperti ya, kemudian LKPD diberikan para siswa untuk supaya bisa menyimak gitu ya, ketika presentasi itu enggak siswa itu kondusif gitu keadaannya tidak bermain. Ya, kemudian percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat tadi sebagai Bu Hera juga menyebutkan itu. Nah untuk itu dari awal sampai akhir tadi yang saya sebutkan secara keseluruhan sudah bagus, sudah baik kegiatan coaching ini, dan saya ucapkan terima kasih Bu Hera dan Bu Rizky sudah. Ya mungkin itu saja umpan balik yang saya berikan. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti tinggal lihat saja ya. Ini mah di luar ini ya, hanya penambahan saja dari saya untuk